Seperti yang kita tahu, saudara, kembali terjadi kecelakaan maut yang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Mobil tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek, 5 orang meninggal dunia, saudara. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dusun Kemloko, Grobogan, Jawa Tengah, Bapak Ahmad Kamdani. Selamat pagi, Pak Kamdani. Ya, selamat pagi, Mbak Aditi. Iya, Pak Kamdani, pertama-tama saya turut berduka cita, Kompas TV juga turut berduka cita dan prihatin atas peristiwa yang terjadi dan menimpa warga Bapak di Grobogan ya Pak ya, Pak Kamdani. Ya, Mbak Aditi. Iya, Pak Kamdani, kami ingin bertanya, bagaimana saat ini untuk rencana penanganan dan juga pemakaman terhadap korban yang meninggal dunia? Informasinya ada 1 korban tambahan yang meninggal dunia, betul ya Pak ya, Pak Kamdani? Ya, betul Pak. Ya. Ya, jadi rencananya akan dimakamkan pukul berapa Pak, jam berapa dan di mana? Untuk korban yang pertama, yang 4 orang sudah dimakamkan Jumat malam. Untuk yang 1 korban yang menyusul atas nama Indah Setiawati dimakamkan pagi ini jam 10 rencana. Di TPU atau di tempat pemakaman umum tempat pemakaman keluarga atau bagaimana Pak? Ya, di TPU, Mbak. Oke, ini berarti 1 mobil ini semuanya 1 keluarga ya Pak? Siapa saja Pak hubungan kerabatnya Pak yang untuk korban meninggal dunia Pak? Untuk korban meninggal dunia yang untuk 2 orang termasuk besan, untuk 1 orang itu cucu, untuk 1 orang menantu, untuk 1 orang anak supir minibus Avanza. Oke, baik. Jadi untuk korban meninggal dunia ini masih 1 keluarga ya Bapak ya. Untuk 4, ya, 1 keluarga. Kami ingin kembali konfirmasi korban selamat. Total ada 4 korban selamat ya Pak ya dalam peristiwa kecelakaan ini Pak? Benar Kak. Ya. Siapa saja korban selamat dalam peristiwa ini Pak? Untuk 4 orang itu korban dari besan yang dari Godong, Mbak. 1 korban yang meninggal dunia itu 1 menantu, 1 cucu, 2 orang besan. Kalau untuk yang korban selamat Pak? Untuk korban selamat itu termasuk ya ada paman, 4 orang termasuk paman, ada bibi juga, keponakan. Oke, untuk 4 korban yang selamat berarti informasinya sudah dibawa kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya? Sudah tidak menjalani perawatan lagi di rumah sakit. Bagaimana kondisi untuk korban yang selamat saat ini Pak? Ya, alhamdulillah sudah mulai membaik. Sementara bisa rawat jalan, Mbak Aditi. Ada cedera, patah tulang atau kemudian lebam-lebam kondisinya Pak untuk korban selamat? Korban selamat ya sementara ya luka-luka ringan Kak Aditi, nggak ada yang luka berat. Oke, untuk 4 korban selamat sudah dibawa kembali ke rumah, begitu menjalani rawat jalan. Apakah sudah bisa diajak berkomunikasi untuk bercerita bagaimana soal peristiwa kronologinya, bagaimana apakah mobil saat itu melaju kencang atau kemudian seperti informasinya terjadi kabut sehingga supir tidak terlalu jelas melihat pandangan. Bagaimana Pak informasinya? Ya, untuk informasi sekarang dari supir yang bersangkutan minibus Avanza itu ya memang saat itu dini hari itu kabut tebal Mbak, jarak pandang sekitar cuman kurang lebih 10 meter saja. Jadi mungkin keadaan alam tersebut yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Oke, jadi memang pada saat kejadian tersebut memang ada kabut tebal ya Pak ya? Pada saat ingin melintas di perlintasan tersebut hingga menghalangi pandangan dari sopir dan juga penumpang lainnya untuk bisa melihat bagaimana kondisi rel kereta ya Pak ya? Iya benar Mbak Aditi ya. Oke, termasuk juga penerangan di sana juga kurang ya Pak
Karena memang kejadian kalau tidak salah hampir pukul 3 pagi ya Pak? Iya, kurang tepatnya itu jam 2.50 ya, bener. Ya, kurang penerangan, Mbak Adisti ya. Oke, karena memang kurang penerangan di sana juga, termasuk juga ada kabut tebal pada saat peristiwa kecelakaan. Informasinya di sana juga pada saat peristiwa kecelakaan tidak ada warga yang kemudian melakukan penjagaan pelintasan, Pak ya? Ya, itu termasuk kan penjagaan kan swadaya masyarakat tersebut ya, Mbak ya. Waktu itu kan untuk sampai di atas jam 12 malam tuh tidak ada swadaya dari masyarakat tersebut untuk membantu. Jadi kejadian jam 3 pagi itu tidak ada penjagaan dari swadaya masyarakat tersebut. Oke, jadi kalau selepas jam 12 malam itu memang pelintasan tidak dijaga oleh warga karena penjagaan sampai pukul 12 malam saja ya Pak ya? Iya Mbak Adisti ya. Selama ini Pak yang diketahui oleh Bapak dan juga warga daerah-daerah lain yang punya pelintasan semacam ini dari swadaya masyarakat untuk relawan yang kemudian menjaga pelintasan ini untuk pembayaran gajinya ini murni dari patungan warga atau ada kontribusi juga Pak selama ini dari pemerintah daerah setempat Pak? Ya, setahu saya tuh ya patungan dari warga setempat, Mbak. Begitu. Oke, jadi memang pelintasan ini untuk yang menjaga upahnya ini patungan dari warga ya Pak ya, selama ini ya Pak ya? Iya Mbak, itu ya. Harapannya Pak ke depan seperti apa Pak? Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Tentu kita tidak berharap peristiwa semacam ini terjadi lagi, termasuk juga kontribusi dari pemerintah daerah setempat jika memang ada pelintasan swadaya semacam ini, kontribusinya juga dari pemerintah daerah setempat yang turut juga harus bertanggung jawab Pak. Ya begini Mbak Adisti ya, untuk PT KAI juga kan harus mengkondisikan Mbak untuk palang pintu lewat kereta api itu juga harus dipikirkan begitu Mbak, untuk menjadi supaya tidak sering terjadi kecelakaan gitu Mbak. Oke, jadi ini juga harus menjadi perhatian khusus ya Pak demi keselamatan bersama ya Pak ya? Ya begitu Mbak, itu kan ada palang kereta apinya Mbak ya. Oke, jadi diharapkan juga ada palang pintu kereta apinya ya Pak ya, termasuk juga kontribusi dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian supaya keselamatan yang diutamakan ya Bapak ya. Iya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih Kepala Dusun Kemeloko Grobogan Pak Ahmad Kamdani telah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas apa yang terjadi di peristiwa kecelakaan maut yang kita tahu merenggut ada 5 orang meninggal dunia. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak, terima kasih ya. Saudara, kita tahu mobil